Lempar. Yes. Ayo dimulai kaki satu. Aku benar-benar merasa bahagia melihat tawa Rena. Abil. Abil. Rena sayang, makan dulu yuk. Aku masih mau main. Rena sayang. Rena makan aja dulu ya. Nanti Om sering-sering main kesini sama Rena, ya? Yakin? Yakin? Janji? Janji banget, bener ya? Ya. Ya udah, kamu Bu Panti dulu makan ya. Ayo Rena. Oh ya Bu, mau nanya, Ibu Pantinya ada di sini? Saya mau ketemu. Maaf Pak, kebetulan Bu Panti lagi ada urusan hari ini. Kalau bisa Bapak besok aja kesini lagi ya. Ya udah, nanti besok saya main kesini. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Iya. Rena. Assalamualaikum. Tahu gitu kejadian sebenarnya kan kayak apa. Tapi jujur nih, gue bukannya ngebelain Pak Bos. Cuma kali ini kayaknya Pak Bos nggak salah deh. Justru adek lo yang ngaco. Kalau bisa mikir kayak gitu? Ya kayaknya nggak mungkin aja gitu loh. Kan dulu sebelum lo kerja di Aldebaran Sejahtera kan gue udah setahun kerja di situ. Dulu nih ya, gue pernah denger mereka tuh lagi ngobrol. Ini ada kandidat untuk jadi sekretaris Bapak. Katanya sempat jadi None Jakarta 2018. Randy, saya cari sekretaris bukan cari model. Kalau kamu mau carikan saya orang, cari yang IPK-nya 3,7 ke atas. Dari universitas ternama, TOEFL-nya kalau bisa di atas 500. Dan kalau bisa pengalaman kerjanya udah 5 tahun di perusahaan, paham? Baik, Pak. Mau orang tua pun saya nggak masalah. Tondin, jangankan Elsa, ini ada cewek yang cantik, yang bohai, 10 kali lipat dari Elsa, boro-boro ditengok, kagak diladenin. Cuman lo doang, Din. Pas ketemu langsung diajak nikah. Kan pesona lo mantep. Mendengar ceritanya Mirna soal Mas Al, entah kenapa hati aku jadi lebih hangat. Makasih ya. Lo bikin perasaan gue untuk jadi lebih baik lagi. Sama-sama, Din. Makanya lo kalau ada apa-apa cerita sama gue. Kan gue pernah bilang sama lo, gue selalu ada buat lo. Semangat ya. Gue udah bawain muffin buat lo, gue yang buat lo. Siapa tau lo makan langsung happy. Ya kan? Ya udah, gue keluar dulu ya. Ya, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Sepertinya lebih baik aku gak perlu harus balas chatnya Elsa deh. Ini kok chatnya gak dibalas ya? Padahal kan udah dibaca. Maksudnya apa coba? Enggak. Kalau misalkan gue telepon, ntar dia kayak semalam lagi. Menghindar dan bilang sama gue supaya gak ikut campur rumah tangga mereka. Pan banget. Biasanya kan jam segini Al ke kantor. Gue datang langsung aja ya ke rumahnya Mbak Andin. Dan gue lihat sendiri gimana kondisi mereka.
Semoga Mas Al memang seperti yang Mirna bilang. Walaupun hati aku masih sangsi. Karena dia sudah bohong soal foto kemarin. Andin, Mau kemana, Ma? Mama mau ke makam. Makamnya siapa? Saya nggak boleh bilang sama Andin kalau saya mau ke makamnya Roy. Oh, makam almarhumnya papanya Mas Al ya? Yang waktu itu kita sempat ketemu kan di pemakaman itu? Oh iya, betul. Mau aku temenin, Ma? Aku nggak ngapa-ngapain di rumah. Dan aku kan lagi nggak kerja. Nggak apa-apa, it's okay. Kamu di rumah aja, istirahat. Mama pergi ke makam dulu ya. Nggak apa-apa, nggak usah ditemenin. Ya. Oke? Ma pergi dulu ya. Tumben banget. Mama nggak minta aku nemenin. Kenapa ya? Aduh, si mbaknya lagi aja. Dia mau ngapain sih? Misi. Ada apa lagi sih mbak? Saya mau ketemu sama Mbak Andin. Boleh tolong buka gerbangnya? Nggak bisa mbak, soalnya Pak Bos udah titip pesan sama saya supaya nggak bukain pintu buat mbak. Tapi ini penting. Jadi bisa tolong bukain. Nggak bisa, nggak. Kamu mau dipecat? Waduh, justru itu. Saya takut dipecat kalau saya bukain pintu buat si mbak. Mendingan mbaknya pulang aja dah, pulang. Bukain. Enggak, sekali enggak, tetap enggak, hidup enggak. Bukain. Dia memaksa. Oh ya, ada apa? Bu Rosa. Ini Bu, mbak ini maksa masuk. Anda siapa ya? Jadi mamanya Al udah tinggal di sini ya sama Al dan Mbak Andin. Siang Tante, saya Elsa, adiknya Mbak Andin. Maaf, Tante ini mamanya Al ya? Iya, betul sekali, saya mamanya Al. Jadi kamu Elsa, adiknya Andin. So beautiful. Tapi saran aku mendingan mama jauhin Nino lagi. Gak usah terima Nino lagi di sini. Kenapa gitu? Dia kan ipar kamu. Aku nggak pernah percaya sama Nino. Rena kemarin bisa sampai diculik. Itu karena Elsa istrinya Nino, mah. Kamu kesini mau ketemu sama Andin? Iya Tante, ada urusan penting. Masalah keluarga. Al sih sepertinya nggak terlalu suka sama Elsa dan Nino. Tapi nggak mungkin aku usir Elsa pulang. Apalagi ada masalah keluarga. Lihat, buka gerbang. Iya. Buka gerbangnya, ini adiknya Andin. Kenapa kamu nggak mau bukain? Ayo. Iya Bu Rosa. By the way, tempo hari saya dan Andin sempat jenguk kamu di rumah sakit. Tapi sayangnya kita nggak ketemu ya. Saya dapat kabar katanya kondisi kamu masih belum terlalu baik. Masih sangat terpukul. Sorry to hear that ya. Sorry for your loss. Iya, gak apa-apa kok Tante, makasih ya. I totally understand. Oke, Andin ada di dalam. Silakan. Ya. Kalau gitu saya permisi ya. Terus Bu Rosa mau kemana? Saya mau ke makam. Buka gerbang ya. Siap Bu. Seandainya nggak ada yang dirahasiakan dari Andin, saya pasti akan ajak Andin ke makam almarhum papanya Al dan juga ke makam Roy. Mau sampai kapan Al sembunyikan kebenaran dari Andin? Kalau dia adalah kakaknya Roy dan saya mamanya Roy.
kabarin Al dulu deh kalau aku udah jalan. Kok nggak ada? Ada apa, Bu? Handphone saya kayak ketinggalan. Saya tinggal di kamar. Bisa putar balik, Pak? Kita pulang dulu. Baik, Bu. Mbak Andin di depan ada Mbak Elsa. Elsa? Elsa kok datang ke sini kok nggak bilang-bilang sama aku ya? Kiki kurang tahu, Mbak. Tapi ngomong-ngomong, Kiki tuh agak kurang piye gitu, nggak suka sama Mbak Elsa. Kayak yang dibawa tuh auranya tuh negatif terus gitu loh, Mbak. Ih, Kiki nggak mau punya adik kayak gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Gitu-gitu Elsa kan juga adik aku. Mendingan kamu buatin minuman aja ya. Kamu ngapain ada di sini? Ya, gue cemas aja Mbak. Karena lo nggak bales chat gue. Mbak baca kok chat kamu. Tapi menurut Mbak karena nggak penting, jadi Mbak nggak balas. Kok nggak penting sih Mbak? Gue kepikiran loh. Soal itu gue kepikiran. Itu yang bikin Mbak bingung. Kamu chat Mbak, telepon Mbak, sampai datang ke sini. Kamu seperti ketakutan, Elsa. Ada apa sih? Ada yang kamu tutup-tutupin ya dari masalah ini? Nggak ada yang gue tutup-tutupin Mbak. Justru gue takut. Mbak, lo tahu kan Al itu kayak gimana? Jadi kemarin dia telepon gue, terus dia marah-marah sama gue. Dia bilang kalau gue harus cabut semua kata-kata gue. Gue takut, Mbak. Gue takut kalau sampai dia bikin bukti palsu supaya lo percaya sama dia. Dan ngebuktiin kalau dia nggak salah. Mbak, gue cuma mau ingetin. Pokoknya, apapun yang Al buktiin ke lo, itu semua palsu. Karena gue tahu banget dia pasti akan berusaha gimana caranya supaya lo percaya sama dia. Tapi Elsa, Mbak, gini Mbak, Al itu bukan laki-laki baik buat lo. Sekarang mana ada sih laki-laki baik tapi ngehamilin perempuan dan nyuruh perempuan itu untuk ngegugurin kandungannya.